ngapain juga Ariel Noah bikin video kayak gini? Ini kan bukan bidang dia kan nyanyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, baru saja tadi saya cek di laptop saya, di beranda YouTube saya, beberapa rekomendasi video dari YouTube. Nah, biasanya kan gitu ya, YouTube memberikan beberapa rekomendasi video-video yang mungkin dikaitkan dengan video yang Anda sukai, yang biasanya Anda tonton dan sebagainya. Nah, ada salah satu video yang cukup menarik bagi saya. Video ini dari channelnya Ariel Noah. Saya nggak tahu, padahal saya bukan fansnya Ariel Noah, saya belum pernah buka channelnya dia juga, dan saya belum pernah nonton satu video pun dari channelnya dia. Tapi ini direkomendasikan oleh YouTube. Yang menarik perhatian saya adalah judul dari video Ariel Noah tersebut. Saya perlihatkan ya teman-teman. Jadi yang pertama ini kita mau build yang komputer streaming ya, dari TUF. Oke, gue dikasih TUF Gaming Z490, ini motherboard, ya, prosesor sama RAM. Nah, ini 3 hal yang penting tadi gue bilang ya, gue jelasin. Yang terlintas di pikiran saya pertama kali adalah, ngapain sih Ariel Noah bikin video soal merakit PC? Ini kan habis-habisin jatahnya orang IT aja untuk membahas soal komputer menggunakan video YouTube. Kan dia bisa bahas yang lain sesuai bidang dia, nyanyi misalnya gitu ya, atau ngeband misalnya. Tetapi kemudian saya teringat kata-kata Mbah Howard Gardner, dia seorang ahli psikologi, dan dia mengeluarkan teori mengenai kecerdasan majemuk atau multiple intelligences, bahwasanya kita sebagai manusia itu punya banyak kecerdasan, tidak cuma satu bidang, tapi ada banyak bidang lain kecerdasan-kecerdasan yang kita miliki. Ada yang dominan, tetapi ada juga yang bisa diasah. Jadi pasti banget lah, bukan hak saya untuk melarang Ariel membuat video tentang komputer ya, karena bisa jadi IT atau komputer itu juga salah satu bidang kecerdasan yang dimiliki oleh Ariel Noah. Nah, dan dia juga menyampaikan sebenarnya meskipun videonya itu disponsori oleh Asus, tetapi dia menjelaskan cara merakit PC dengan cukup baik dan keren lah menurut saya gitu ya. Dilihat dari komen-komennya juga di situ, ada orang-orang IT, orang-orang komputer juga menikmati cara dia mereview PC dari Asus dan cara merakit atau review rakitan PC tersebut. Ini menunjukkan meskipun Ariel Noah memiliki kecerdasan musik atau musical intelligence jauh lebih dominan, tetapi dia juga memiliki bakat-bakat yang lain yang dia kembangkan, dan dia tunjukkan bakat-bakat tersebut atau pembelajarannya bidang lain tersebut melalui video YouTube-nya. Salah satu contohnya yang barusan kita bahas yaitu masalah komputer atau bidang IT. Dan kalau saya telusuri, akhirnya saya kemudian menjelajah channelnya dia. Saya melihat video-videonya, meskipun belum banyak, ada bidang-bidang yang lain dia tunjukkan. Misalnya ada perkayuan gitu ya, ada membahas masalah mainan Gundam gitu. Ada juga membahas masalah helm dan motor gitu ya, itu hobi dia juga. Jadi selain itu mungkin hobi dia yang dia tunjukkan di channelnya, tapi bisa jadi itu juga pengembangan dari kecerdasan dia yang lain. Apabila Anda kemudian memutuskan ingin mengolah kecerdasan Anda dan menampilkannya dalam bentuk video di media YouTube, maka memang harus ada proses belajar yang dilakukan supaya Anda bisa membuat sebuah konten yang menarik atau bagaimana caranya nge-YouTube yang baik gitu ya. Ada proses belajar yang harus dilakukan. Dan kalau bicara proses belajar, caranya bagaimana? Biasanya kan ada pertanyaan, caranya bagaimana nih Mas gitu ya. Kalau bicara cara, internet itu gudangnya ilmu sebenarnya. Ada berbagai macam tutorial, banyak hal ya, terbagi di internet, banyak gitu. Akan tapi prosesnya akan panjang kalau Anda belajar sendiri. Saya dulu belajar sendiri gitu ya. Tapi lambat laun memang butuh yang namanya mentor. Teman-teman sekalian, karena mentor ini memiliki materi yang terstruktur gitu ya, Anda dipandu juga supaya memang bisa melakukan proses belajar yang baik. Nah, jika Anda kemudian ingin belajar di kelas YouTube, saya ada 2 pakar, 2 mentor yang memang mereka ready untuk membantu Anda memaksimalkan visibilitas Anda di media YouTube. Yang pertama ada yang namanya Kang Erdi Al-Qudsi. Kang Erdi Al-Qudsi ini dia memiliki kelas yang namanya YouTube Marketing Maximizer. YouTube Marketing Maximizer ini cenderung cocok bagi teman-teman yang memang belum mau atau masih malu-malu menampilkan dirinya misalnya di depan kamera gitu ya, berbicara sebagai seorang YouTuber atau content creator. Nah, YouTube Marketing Maximizer ini banyak dimaksimalkan pada pembelajaran mengenai bagaimana caranya Anda menggunakan YouTube sebagai media penjualan. Jadi ada optimasi gitu ya, bagaimana membuat video masif dan mudah untuk melakukan penjualan produk-produk Anda. Dan dalam beberapa case saya sudah sempat sebutkan ya di video-video sebelumnya, Kang Erdi ini contohnya dia bisa menjual
500 helai kain tenun senilai 30 jutaan menggunakan beberapa video sederhana, atau menjual 1 ton telur ya menggunakan 1 video sederhana juga, tanpa kemudian harus muncul di depan kamera. Nah, itu salah satu contohnya. Di YouTube Marketing Maximizer ini Anda akan diajari bagaimana kemudian video-video YouTube ini cepat diindeks, cepat terlihat, sehingga calon konsumen lebih cepat menemukan Anda. Kemudian yang kedua ada Mas Priangga Otviapta namanya. Mas Priangga ini menggabungkan antara bagaimana Anda membuat media YouTube sebagai media penghasilan. Jadi nanti ada penghasilan dari YouTube AdSense, gajian dari YouTube gitu ya. Ada kan istilah seperti itu. Dan yang kedua bagaimana kemudian juga memaksimalkan YouTube sebagai media penjualan. Nah, kelas YouTube Marketing Maximizer ini dan kelas YouTube Priangga ini menarik banget teman-teman ya. Perlu Anda pelajari. Nah, linknya sudah saya cantumkan di video saya. Jika Anda lihat video saya di Facebook, Anda tinggal lihat di atas video ini ada link menuju kelas YouTube Marketing Maximizer dan kelas YouTube Priangga. Nah, teman-teman sekalian, itu ya teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Artinya memang sebenarnya kita memiliki kecerdasan yang dominan, yang bisa kita kembangkan, yang kita bisa tampilkan, dan itu membuka peluang kita lebih luas lagi nantinya. Atau juga banyak ide-ide lain yang bisa dikembangkan di media YouTube sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan, bagaimana kita mengembangkan kecerdasan kita di bidang yang lain. Oke teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman juga menemukan ide-ide yang fresh nantinya kalau ingin memang tertarik menggunakan media YouTube, baik untuk membuka peluang baru gitu ya, untuk berbisnis tentunya gitu, atau memang mau jadi YouTuber dan konten kreator yang terkenal. Ya, saya sendiri memang masih belajar juga, video-video saya masih sederhana seperti ini. Harapannya kita bisa saling berbagi dan bermanfaat. Itu saja info dari saya, Ferdian Adi, dan dijaminonline.com. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saling berbagi dan bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.